Matius pasal 24 ayat 42 dan 43 berkata, "Berjaga-jagalah senantiasa, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada hari mana, pada malam hari pencuri akan datang, pastilah ia berjaga-jaga, dan dia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar." Kita berjaga-jaga di sini menurut kalimat asli Tuhan Yesus adalah ahotheos, artinya tidak tidur, berjaga, siap sedia. Sedangkan di ayat 43, "Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada saat mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar." Dalam bahasa Yunani adalah Gregoreos, yang artinya adalah hati-hati, waspada. Di dalam Matius 24 dan 25 itu adalah khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman, tentang nubuatan, tentang sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Injil Matius 24 dan 25 itu merupakan khotbah terakhir sebelum ia ditangkap, sebelum ia disalibkan dan dibunuh. Pesan penting Tuhan Yesus ini untuk orang-orang percaya dan hamba-hamba Tuhan. Tuhan Yesus menggambarkan kedatangannya seperti pada zaman Nuh. Orang-orang tidak peka bahwa Tuhan akan memusnahkan mereka. Tetapi Nuh bergaul akrab, bergaul dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan memberitahukan kepada Nuh bahwa ia akan memusnahkan bumi. Tuhan sudah muak melihat tingkah laku manusia. Tuhan sedih, bahkan Alkitab berkata Tuhan menyesal telah menjadikan manusia. Ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, Nuh melakukan itu karena dia tahu bahwa Tuhan akan menghapus semua makhluk hidup yang ada di bumi. Oleh karena manusia sudah rusak moralnya, kan Nuh membuat bahtera, menganggap Nuh gila, bahkan menganggap Nuh sinting. Tapi Nuh tetap melakukan itu karena dia tahu maksud dan tujuan Tuhan. Sudah selesai, Nuh dan keluarganya masuk dalam bahtera. Tuhan turunkan hujan. Hari kedua, ketiga, mungkin itu hal biasa bagi orang-orang. Mereka tidak peka bahwa nyawa mereka akan binasa. Tetapi pada saat air terus naik, memenuhi rumah, membanjiri rumah mereka, dan mereka harus mengungsi ke tempat yang tinggi, kekhawatiran dan ketakutan mulai muncul dalam hati mereka. Mereka berteriak supaya mereka selamat, tapi sudah terlambat, saudara. Pada akhirnya musnahlah semua makhluk hidup, hanya Nuh dan istrinya dan ketiga anaknya dan ketiga menantunya yang selamat, bahkan semua dalam kapal Nuh. Ayub 42 ayat kedua berkata, "Aku tahu bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Tapi tahukah saudara, manusia pertama diciptakan, mereka gagal. Zaman Nuh, Tuhan menyesal menjadikan mereka, sehingga Tuhan memusnahkan mereka. Saul yang diangkat menjadi raja, tapi Saul mati dan digantikan oleh Daud. Tuhan Yesus punya 12 murid, dan salah satunya ada Yudas Iskariot. Dia mati tragis, bunuh diri. Lalu, apakah Tuhan gagal atau tidak, saudara? Tuhan tidak pernah gagal. Ketika kita berada di keretanya Tuhan, kita tidak akan pernah gagal. Semua yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita tidak akan pernah gagal ketika kita masih tetap berada di keretanya Tuhan. Tapi kalau kita di luar keretanya Tuhan, maka kita akan binasa. Lengkapi hidup kita dengan perisai iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.